Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Santri sekalian, kembali lagi kita akan mempelajari pelajaran matematika di kelas 11. Silahkan kalian menyiapkan alat tulis serta buku catatan dan juga buku cetak yang seperti ini. Mungkin beberapa dari kalian sudah memilikinya. Oke, melanjutkan pelajaran kita pada minggu lalu, yaitu mengenai bab pertama, yaitu pembuktian dengan induksi matematika. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang notasi. Oke, notasi itu hanya sebagai penunjang dalam materi ini. Oke, pada hari ini kita akan mengenal lebih lanjut bagaimana cara pembuktian dengan induksi matematika ini. Oke. Sebagaimana yang telah dijelaskan minggu lalu, bahwa induksi matematika itu merupakan salah satu alat atau salah satu cara untuk membuktikan pernyataan matematika ataupun rumus matematika. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana pembuktian tersebut, bagaimana penggunaannya. Kita akan mempelajari contohnya juga. Nah, kita langsung saja untuk mempelajarinya ya. Penerapan induksi matematika. Ini sudah dibuat kesimpulan dari materi itu. Oke. Terlebih ini juga diambil dari kesimpulan dari buku kalian. Oke. Sehingga kalian juga bisa membaca buku kalian tersebut, yaitu ada pada halaman mulai dari halaman 12. Oke. Mulai dari halaman 12. Di situ bentuk penerapan induksi matematika itu yang di halaman 12 seperti ini. Di halaman 12 itu ada yang pertama penerapan induksi matematika berupa barisan. Oke. Kemudian juga ada penerapan induksi matematika berupa ketidaksamaan. Kemudian ada juga penerapan induksi matematika berupa keterbagian. Nah, dalam pembuktian tentu kita memerlukan langkah-langkah atau step by step, atau bagaimana sih caranya membuktikan itu. Nah, kita membutuhkan langkah-langkah ini. Oke. Misalkan Pn suatu pernyataan dengan n bilangan asli. Nah, ini bisa juga dikatakan sebuah fungsi terhadap variabel n ya. Misalkan Pn suatu pernyataan dengan n bilangan asli. Oke. Bisa jadi Pn ini juga suatu rumus. Suatu pernyataan matematika itu juga termasuk rumus di dalamnya. Akan dibuktikan Pn benar untuk semua bilangan asli. Nah, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini berlaku untuk semua bilangan asli ya. Untuk semua bilangan asli, bukan cuma untuk satu atau dua bilangan asli saja. Nah, nanti akan dijelaskan itu. Oke. Langkah pertama. Ini langkahnya. Langkah pertama kita namakan basis ya. Langkah pertama kita namakan basis. Nanti ada 3 langkah di sini. Langkah pertama kita namakan langkah basis atau langkah dasar atau langkah awal. Oke. Yaitu caranya tunjukkan pernyataan Pn itu benar untuk n sama dengan 1 atau P
P1, ini N-nya diganti 1, itu benar. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, ini dinamakan langkah asumsi. Kenapa? Karena di sini, di langkah kedua ini, setelah kita langkah 1 ke langkah 2, tugas kita cuma hanya mengasumsikan PN itu benar. Untuk N sama dengan K. Untuk N sama dengan K. K ini sembarang bilangan asli. Oke. Atau asumsikan PK itu benar. Nah, itu dia. Asumsi itu bisa juga dikatakan sebagai dianggap bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K. Atau PK itu benar. Oke. Nanti di contoh akan jelas nanti. Yang ketiga, langkah akhirnya, dengan asumsi PN benar pada langkah 2, dengan asumsi PN benar pada langkah 2, tunjukkan apakah juga PN itu benar untuk N sama dengan K tambah 1 atau P K tambah 1 juga benar. Oke, setelah kita asumsikan di langkah kedua untuk N sama dengan K benar, kita buktikan untuk N sama dengan K tambah 1 itu juga benar. Nah, bagaimana mengaplikasikan ini, langkah-langkah ini? Nah, kita akan masuk ke contoh. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, kalian harus ingat dulu ini ya. Langkah-langkahnya ini, 1, 2, 3. Ingat, langkah ini berurutan. Tidak boleh langkah 2 dulu, baru langkah 1. Apalagi langkah 3 dulu, baru langkah 1. Nah, tidak boleh. Harus berurutan, harus dari langkah 1. Nah, ini sebagai contohnya nih. Contoh pertama. Oke. Buktikan. Nah, ini pernyataannya. Buktikan sigma, ini bacanya kemarin sigma 2i dikurang 1 dari i sama dengan 1 hingga n itu sama dengan n kuadrat. Oke. Berlaku untuk n bilangan asli. Artinya berlaku untuk semua n bilangan asli. Artinya kalau n-nya 1, kalau di sininya 1, nanti di sini 1 kuadrat. Kalau di sini 3, di sini 9. Oke. Nah, nih kita masuk ke tahapan pembuktiannya. Nah, ya, langkah pertama tadi apa namanya? Yaitu langkah basis. Oke, langkah basis. Ingat kemarin sigma itu adalah penjumlahan, betul? Iya, untuk i sama dengan 1 menjadi 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. Ini untuk i sama dengan 1, untuk i sama dengan 2, untuk i sama dengan 3. Oke, dan seterusnya hingga 2n dikurang 1 sama dengan n kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan PN itu. PN itu. Nih. Oke, langkah basisnya perhatikan. Apa langkah pertamanya tadi? Buktikan. Kalau tengokkan lagi, nih, tunjukkan pernyataan PN itu benar untuk N sama dengan 1. Nah, atau P1-nya itu benar. Coba ya. P1 nih. P1 berarti ini P1. Ini P1. Oke, ini P2. Ini P3 dan seterusnya ini PN. Nah, secara umumnya PN-nya sama dengan N kuadrat. Nah, sekarang PN-nya itu kita buktikan benar untuk N sama dengan 1. 1 ini digaris ya. Itu sama dengan N kuadrat. N-nya ini. N-nya sama dengan 1 tadi, sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1. 1 sama dengan 1, ya jelas PN itu benar untuk N sama dengan 1. Begitu saja. Oke. Nah, setelah kita buktikan benar bahwa untuk N sama dengan 1 itu
benar, kita lanjut ke tahap kedua. Apa tahap keduanya? Asumsikan Pn itu benar untuk N sama dengan K. Oke. Atau asumsikan PK itu benar. Nah, asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Nih, langkah asumsi ya. Sampai di sini saja. Asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Jadi, penjumlahannya menjadi apa? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 hingga seterusnya, hingga N-nya tadi sudah diganti dengan K. 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Nah, oke. Di sini cuma asumsi, mengganti N itu sama dengan K. Setelah kita asumsikan, nah, baru kita masuk ke langkah yang ketiga. Pada langkah yang ketiga ini atau langkah akhir ini, kita akan menggunakan asumsi tadi untuk membuktikan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1 juga benar, yaitu pada langkah ketiga tadi. Nih, pada langkah 3. Dengan asumsi pada langkah kedua, kita akan buktikan Pn N sama dengan K tambah 1 juga benar. Coba perhatikan. Oke, ini asumsinya. Ini asumsi tadi. Karena 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya hingga 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat itu benar. Dari asumsi di atas, nih, akan dibuktikan. Adib dibuat di sini ya. Adib itu akan dibuktikan. Akan dibuktikan, oke. Akan dibuktikan 1 ditambah K ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2K dikurang 1 ditambah, ini kan baru sampai N. Kalau N tambah 1 berarti di sini 2 kali K tambah 1 dikurang 1 itu juga benar. Ini akan dibuktikan nih. Tengok ya, akan dibuktikan. Bagaimana caranya? Nah, coba perhatikan. Jika kedua ruas ditambah dengan 2K tambah 1 dikurang 1. Ini yang asumsi tadi. Jika kedua ruas kiri ini dijumlahkan dengan 2 kali K tambah 1 dikurang 1, ruas kanannya juga. Makanya menjadi seperti ini. Nih, menjadi seperti ini. Nih, menjadi ini. Oke, nampak ya bedanya ya? Oke. Ini kan sudah PK tambah 1 tadi, ya. Kalau sampai di sini tadi, ini baru PK. Baru PK. Kalau sudah ditambah 1, ini seperti di sini tadi, untuk K sampai di sini PK namanya. Kalau di sini kalau sudah K tambah 1 menjadi PK tambah 1. Nah, nih. Ini sama dengan ini. Sama dengan ini, turunkan saja. K kuadrat ditambah 2 kali K tambah 1 dikurang 1. Oke. Nah, ini PK tambah 1 tadi yang ditulis di bawah ini. Sama dengan, coba ini dikalikan ke dalam nih, dikalikan. Ini dikalikan 2 kali K, di sini juga dikali. Menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurang 1. Tahu ya dapatnya dari mana? Nah, ini kan bisa dijumlahkan nih, dikurangkan menjadi K kuadrat ditambah 2K, 2 kurang 1 menjadi 1. Ini ternyata adalah sama dengan K tambah 1 kuadrat. Nah, boleh kalian buktikan. K tambah 1 kuadrat ini sama dengan K kuadrat ditambah 2K tambah 1 itu. Nah, coba kalian perhatikan ini. Untuk ketika tadi PK itu sama dengan berapa tadi? K kuadrat. Sekarang PK tambah 1 otomatis berarti K ini diganti dengan K tambah 1, betul? Betul. Ini menjadi K tambah 1 kuadrat. Jika ini benar, maka ini juga benar.
Nih, berarti ini juga benar. Nah, kesimpulannya dengan asumsi untuk N sama dengan K tadi itu benar seperti ini, terbukti Pn juga benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, itu contoh yang ini. Nah, ini contoh kedua. Kita bahas contoh kedua. Nah, kita bahas sedikit tentang keterbagian nih, yang di buku kalian yang ketiganya. Yang pertama tadi barisan, ini yang ketiganya yaitu keterbagian. Contoh kedua, buktikan bahwa untuk setiap n bilangan asli, n dikali n tambah 1 itu habis dibagi 2. Oke. Ini tanpa kita buktikan sudah jelas juga ini bahwa ini bisa dibagi dengan 2. Kenapa? Coba nih. Jika n-nya 1, ini pasti 1 dikali 2. Ya. Jika di sininya 2, pasti di sini 3. Betul? Setiap perkalian dengan bilangan awal dikalikan dengan bilangan satu tingkat dengan bilangan awal itu pasti bisa dibagi 2. Seperti 1 dikali 2 nanti di sini pasti bisa dibagi 2. Seperti 3 di sini pasti di sini 4 kan, perkalian dengan 4 kan, 3 kali 4 juga bisa dibagi 2. Nah, tetapi walaupun seperti itu, kita coba nih buktikan dengan induksi matematika ya. Kita coba. Pertama, langkah pertama. Langkah pertama, ya, oke. Ingat langkah tadi. Langkah pertama, kita akan buktikan untuk n sama dengan 1 itu benar. Oke. Kita akan buktikan untuk n sama dengan 1 itu benar tadi ya. Coba kita buktikan. P1, oke. P1 itu sama dengan, coba masukkan n itu diganti 1 menjadi 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. 2 bisa dibagi dengan 2? Ya jelas ini benar. Jelas. Oke, 2 bisa atau habis dibagi dengan 2. Oke. Langkah yang kedua, asumsikan Pn itu benar. Oke. Ini langkah kedua tadi apa? Asumsikan Pn itu benar untuk n sama dengan k. Oke, asumsikan. Artinya, kalau asumsi itu artinya PK itu sama dengan K tambah 1 habis dibagi 2. Betul? Ya, PK habis dibagi 2. Oke. PN-nya itu yang ini ya, PN-nya itu N. PN itu kan suatu pernyataan tadi. PN itu N dikali N tambah 1 habis dibagi 2. Oke, itu PN-nya. Oke, ini asumsi. Ya. Ini artinya apa lagi? Jika PK sama dengan K kali K tambah 1 habis dibagi 2, itu artinya apa lagi? Artinya ada T, ada suatu bilangan T sehingga K dikali K tambah 1 itu sama dengan 2T, kelipatan 2. Ya kan, ini berarti kelipatan 2. Nah, begitu. Jika nanti habis dibagi 3, berarti di sini 3T. Karena bisa dibagi dengan 3. Nah, ini artinya
Artinya ada T sehingga K dikali K tambah 1 itu sama dengan 2T. Nah, sekarang akan dibuktikan. Oke, nomor ketiga itu membuktikan langkah akhir. Adip. Adip itu akan dibuktikan bahwa bahwa PK tambah 1 benar. Kalau PK tambah 1 bentuknya seperti apa jadinya? Yaitu PK tambah 1 itu bentuknya menjadi K tambah 1 dikali K tambah 1 ditambah 1 lagi di sini. Ininya diganti dengan K tambah 1. K tambah 1 ditambah 1 ini menjadi K tambah 2. Tahu ya dapatnya K tambah 2? Nah, ini artinya apa lagi? Kalau membuktikan ini habis dibagi 2, ini artinya, ini ditulis habis dibagi 2. Oke. Ini artinya ada umpamanya ada bilangan S sehingga K ditambah 1 dikali K tambah 2 itu sama dengan 2 kali S. Nah, kita akan buktikan ini. Coba ya. Perhatikan. Bukti. Coba perhatikan. K ditambah 1 K tambah 2 itu sama dengan, coba kalikan nih. K tambah 1 dikalikan dengan K tambah 1 dikalikan dengan 2 menjadi K dikali K tambah 1 kemudian ditambah K tambah 1 kali 2 kali K tambah 1. Oke, ini sama dengan, nah coba perhatikan asumsi kita tadi. Asumsi kita tadi adalah K dikali K tambah 1 itu sama dengan 2T. Coba perhatikan, ada di sini K dikali K tambah 1, ada. Berarti ini sama dengan 2T ditambah 2 kali K tambah 1. Ini menjadi sama dengan, nah ini kan sama-sama 2 bisa dijadikan seperti ini. 2 kali T ditambah K tambah 1. Nah, coba perhatikan. Berarti ini sama dengan, coba perhatikan nih, K tambah 1 dikali K tambah 2 sama dengan 2S. K tambah 1 dikali K tambah 2 sama dengan 2 kali T tambah K tambah 1. Nampak? Ini adalah apa? S-nya. Ini adalah S-nya. Ini menjadi 2 kali S. Dengan S adalah T tambah K tambah 1. Berarti terbukti ada S sehingga K tambah 1 dikali K tambah 2 sama dengan 2S, dengan S-nya adalah T tambah K tambah 1. Jadi kesimpulannya titik 3 di sini itu artinya kesimpulan. Kesimpulannya ada S sama dengan T tambah K tambah 1 sehingga PK tambah 1 sama dengan 2S habis dibagi 2. Habis dibagi 2. Nah, itu dia. Ini contoh yang kedua tentang keterbagian di sini ya. Untuk pahamnya kalian dapat mengulang-ulang video ini ya. Ulang-ulang video ini sampai paham. Dan ada baiknya juga kalian membaca buku. Seandainya lewat video ini kalian tidak paham, kalian baca dulu buku cetak kalian, atau ada buku yang lain tentang induksi matematika ini kalian baca, kemudian kalian tonton lagi videonya. Nah, dengan itu kalian akan lebih paham. Nah, sebagai tugas kita
Oke, tugas untuk hari ini, nah, rencana tadi mau buat 2 soal, tetapi cukup 1 soal saja dulu. Soalnya adalah buktikan sigma 2i, di mana i sama dengan 1 hingga n itu sama dengan 2 kali n tambah 1. Oke? Nah, ini soalnya. Pastikan kalian mengirim jawabannya di WA, tidak mengirim jawaban punya kawan kalian. Barang siapa yang ketahuan mengirim jawaban kawannya, yang punya jawaban dan yang mengirim jawaban ulang, nilainya sama-sama 0. Kemudian jangan lupa bikin nama di kertas jawabannya, di kertas latihannya. Nah, cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.